saya bahasa Indonesia benar. apa ya? Berbahasa dalam gitu ya. Bahasa Indonesia Berbahasa dalam. bahasa Inggris kok apa? Bahasa Inggris. Sebelumnya saya dapat data dari Ehan ya. Pernah ngirim Ehan itu data luas tanah. Luas tanah oh ini foto dari drone ya. Jadi saya dapat dua data nih. Satu data dari drone, yang satu lagi data pengukuran manual ya. Nah, ini pengukuran manualnya. Tapi ketika saya bandingkan antara pengukuran manual dengan drone ya, ada selisih yang lumayan selisihnya. Jadi mungkin untuk aktual ininya dimensi aktualnya kita ukur ulang ketika masjid udah diratakan ya. Karena dari drone pun susah untuk mengukur kan, karena ya misal kita lihat aja nih untuk pagar ini kan atasnya nih, sementara bawahnya kan di sebelah sini nih. Nah, jadi yang harusnya jadi patokan untuk mengukurkan dari bawah ini kan. Kalau pagar kita gampang lah karena bisa kelihatan, tapi untuk tembok kan kita nggak tahu atasnya mana, bawahnya mana gitu kan. Jadi sebenarnya saya juga agak sanksi untuk mau ngambil yang data yang ini atau data yang ini, yang drone. Tapi kalau saya perkirakan untuk lebih mendekati aktual sebenarnya sepertinya data dari drone yang saya pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya dapat ini, saya plotkan, saya coba bikin layout untuk masjid yang akan kita buat. Saya udah kirim juga layoutnya seperti ini. Jadi di ruang masjid itu kita ruang sholat kita bagi dua, ruang sholat utama dan ruang sholat dua atau merangkap juga untuk pendopo seperti yang pernah didiskusikan ya. Jadi ini desain awal ya, jadi bisa diubah gitu. Untuk pendopo ini rencananya ada di dalam masjid. Jadi ini dinding masjid. Nah, tapi kita batasnya ini kita pakai tiang di dalam masjid ini antara ruang sholat 1, ruang sholat 2 atau pendopo. Jadi ketika ruang sholat 1 tidak memadai, kita bisa pakai ruang sholat 2. Ataupun ketika ada acara di ruang sholat 1, misal yang sholat jenazah apa gitu ya, kita bisa pakai ruang sholat 2 untuk sholat wajib yang seperti dulu disampaikan oleh Kang Mici ya. Dan ini teras, tangga, ruang wudhu wanita, ruang wudhu pria. Ini ruang audio, tapi ini fleksibel ya. Ruangan ini bisa dipakai untuk gudang biasa atau ruang audio. Pokoknya ada 2 ruang di sisi kiri dan kanan mihrab. Ini. Dan saya ngambil patokan arah kiblat sesuai dengan masjid yang lama. Jadi mungkin kita perlu ukur lagi nih arah kiblatnya sudah tepat atau belum. Gitu. Nah, tanahnya mah yang titik merahnya. ini batas tanah kira-kira ya, karena yang seperti yang saya sampaikan di awal ini saya juga agak ragu dengan hasil dari drone. Jadi ya kita
Sementara itu. aktualnya nanti kita adjust lagi, disesuaikan lagi. Nah, dan di sini ada ruang kosong rencananya untuk gudang, tempat tenda, kursi atau segala macam lah di ruang kosong ini. Itu yang pertama. Dari layout ini saya juga sudah bikin model 3 dimensinya ya, dengan panjang antar tiang ini 3,5 meter. Jadi yang kotak-kotak ini per 3,5 meter. Kotak-kotak ini per 3,5 meter, 3,5, cuma untuk yang 1, 2 dan 2 ke 3 ini 4 meter ya. Ini 4 meter, sisanya 3,5. Kecuali 7 ke 8 4 meter lagi. Tapi ruang dalam 3,5 ya. Awalnya ya, ini awalnya. Awalnya. Dan ini untuk lantai 2 saya bikin seperti ini, tapi ruang sholat nanti kalau kita pakai untuk sholat ya enggak sampai di sini ya, kira-kira kita kasih batas pagar di daerah mana gitu yang sesuai lah, yang cocok di mana gitu. Bisa untuk imam. Iya, itu. Dan di sini ada 2 ruangan untuk sekretariat DKM dan Priska. Di atas Itu lantai atas ya? Di lantai 2. Lantai 2. Awalnya seperti ini, 3,5 ya. Nah, tapi kemudian timbul pemikiran kalau jarak tiang ini diusahakan tidak mengganggu soft ya. Tidak ada di tengah-tengah soft. Makanya ketika saya plotkan dengan ukuran softnya itu panjangnya 1,20 m. Kalau sajadah sih sebenarnya 110. Cuma kan biasanya kalau mepet sejadah itu masih tebal, masih ini kena, jadi 120 Masih mantap. Jadi saya asumsikan satu orang itu menghabiskan 70 kali 120, 70 cm kali 120 cm. 60 kan tadi? 60. Ya, kegeran itu kurang 60 kan. Nggak rapat. Tapi untuk lebar mah lebih gampang lah daripada untuk ininya, panjangnya ya. Makanya, nah ketika dengan 3,5 meter ternyata itu tidak bagus ya. Nah, untuk di area ini nih, tiang itu ada di sini. Itu makanya saya coba dengan ukuran 4,5. 360 kan berapa? Ada sih. 360 gak bisa gitu, soalnya terlalu mentok ini. Ketika 60 pun 3 staf ya, ketemu. Iya tuh terlalu mentok kan tengah-tengah pisang gitu. Nah ketika 4,5, nah saya dapet ini, jadi soft depan itu nggak terlalu mentok ini, soft belakang pun ketika ada orang ada di sini, dia ketika ruku nggak mentok ke tiang ini, ke tiang yang ini. Buatan gue kelipatan 12. Iya ini 12. Enggak 45 apa 48 harusnya. Oh enggak, karena kemakan tiang kan. Tiang kan. Jadi ini kan 45 nih. Ini 45. Sementara tiang itu ini asumsi awal ya, karena ini belum ada kalkulasi tiang yang dibutuhkan tuh dimensinya berapa. Cuma asumsi awal 400 kali 400. Gitu. Nah, jadi di sini di depan itu ada sisa 200 dan ini
ya sekitar 200 dan 200 lah, 300 apa itu 300. Tapi ini mah lebih ke ini ya, teknis ya. Iya. Nah, untuk yang kita bahas yang layout ini aja dulu. Dengan layout seperti ini, ada ruang saut seperti ruang saut 1, pendopo di dalam, dan ada teras-teras, ruang wudhu pria dan wudhu wanita di sini, itu gimana? Dengan layout yang seperti ini. Oh iya, ini yang tadi itu ada efeknya ya, dengan 3/3 yang ini, yang desain awal dengan yang desain yang ini kan batas nih ya, batas tanah nih kira-kira. Nah, kalau kita pakai 4,5, ada jarak batas tanah dengan tembok samping itu 0,5 meter. Sementara kalau yang 3,5 tadi itu tidak ada jarak ya, ini ngepres. Nah, kita bahas yang layout dulu. Bagaimana kira-kira dengan yang Ya kata orang, dari berat badan apa dari umur? Dari umur ya. Jadi sing tua dengan yang kata orang ada alias beri tanggapan. Yang lainnya sambil berpikir ya. Aras.